Audio Jungle. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Nah, di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dakwah dan pembangunan ekonomi. Yang pertama dari pengertian dakwah, yaitu yang saya akan sampaikan saya sendiri. Kemudian yang kedua tentang pengertian ekonomi, pembangunan ekonomi yang akan disampaikan Mbak Dinda. Kemudian yang ketiga tentang korelasi antara dakwah dan pembangunan ekonomi yang akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian dakwah. Nah, makna kata dakwah dalam Al-Quran. Makna kata dakwah dalam Al-Quran yaitu ada banyak ya, tetapi di sini saya hanya mengambil 4. Yang pertama yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Kemudian yang kedua yaitu makna dakwah dalam Al-Quran mengajak manusia kepada jalan Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak manusia kepada agama Islam di dalam Quran surat As-Saff ayat 61. Kemudian yang terakhir mengajak manusia ke jalan yang lurus di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 73. Nah, kemudian selanjutnya dakwah dalam pengertian Al-Quran. Dakwah dalam pengertian Al-Quran ini adalah suatu kegiatan mendorong, memotivasi orang lain berdasarkan basiroh untuk menuju jalan Allah serta berjuang untuk meninggikan agamanya. Jadi suatu kegiatan untuk mengajak, mendorong dan memotivasi. Nah, kemudian selanjutnya pengertian dakwah menurut beberapa ulama. Ini saya ambil 2 ulama ya. Yang pertama Syekh Ali Mahfud. Syekh Ali Mahfud ini berpendapat dakwah itu adalah mendorong seorang manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk agama Islam untuk menyeru mereka kepada kebaikan, kemudian mencegah mereka dari perbuatan munkar agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Seperti itu. Kemudian dari Toha Yahya Umar yaitu dakwah itu sendiri apa? Untuk mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia akhirat. Hampir sama ya berarti maknanya. Kemudian kesimpulan dari dakwah itu sendiri apa? Yang pertama itu dakwah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam itu tadi. Kemudian yang kedua, dakwah adalah suatu penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sadar. Kemudian yang ketiga, dakwah adalah sesuatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Cara atau metode sudah dijelaskan di pertemuan minggu yang kemarin. Kemudian yang terakhir ialah tujuan dari dakwah. Nah, tujuan dari dakwah itu saya ambil 5. Yang pertama, untuk menghidupkan hati yang mati, hati yang sudah mati. Ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ampunan dan menghindari azab Allah di dalam Quran surat An-Nuh ayat 7. Kemudian yang ketiga, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 36. Kemudian yang keempat, untuk menegakkan agama Islam di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13. Kemudian yang terakhir, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta menghindarkan dari api neraka. Kemudian untuk penjelasan yang kedua dijelaskan oleh Mbak Dinda. Oke teman-teman, setelah kita sedikit belajar tentang materi dakwah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 2 kata, yaitu pembangunan dan ekonomi. Pembangunan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti tumbuh, bertambah, dan berkembang. Perkembangan, pertumbuhan, bertambah dan menjadi banyak.
Sedangkan ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Ada banyak sekali tokoh yang membahas tentang pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah Williamson dan Buttrick. Mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses tempat suatu negara menggunakan sumber-sumber produksinya sehingga mampu memperbesar produk per kapita yang ada di negaranya. Sedangkan menurut Marxis Ortodoks, pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan sosial, seperti perubahan nilai, sikap, dan pranata. Sedangkan menurut Joyo Hadikusumo, pembangunan ekonomi merupakan perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka ekonomi yang ada di suatu masyarakat. Selain para tokoh, Islam juga berpendapat tentang pembangunan ekonomi. Menurut Islam, pembangunan ekonomi adalah proses mencapai suatu tujuan, sebagaimana dimaksud dalam perintah agar mewujudkan kemakmuran di muka bumi, yaitu kesejahteraan, yang ditugaskan oleh Sang Kholik kepada manusia atau sebagai khalifahnya di muka bumi untuk menegakkan kemakmuran. Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di muka bumi ini hanya bisa diwujudkan dengan bekerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai wujud kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan suatu kemakmuran di muka bumi. Pembangunan ekonomi dalam Islam itu sendiri harus didasarkan atau dilandaskan kepada pemahaman terhadap syariah, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi, pembangunan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah aktivitas suatu bangsa untuk menggali dan mengembangkan segala potensi sumber daya yang ada, agar dicapai kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan pembangunan ekonomi antara lain, yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup yang dimaksud adalah meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan, yang mana berimplikasi pada peningkatan nilai kemanusiaan dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, yaitu meningkatkan pendapatan real nasional. Peningkatan pendapatan real nasional yang dimaksud adalah pendapatan dari segi barang maupun jasa yang dihasilkan dari berbagai sumber daya ekonomi dengan mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan antar individu yang ada di suatu masyarakat. Yang ketiga, mendorong sektor-sektor ekonomi kepada pertumbuhan yang lebih cepat. Mendorong sektor-sektor ekonomi kepada pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan biasanya, yaitu ditujukan agar mampu menanggulangi kesenjangan ekonomi, memperbaiki kemampuan ekonomi, dan meningkatkan hasil produksi. Jika negara memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, maka seseorang akan memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan pendapatan yang lebih tinggi dari individu yang lainnya. Yang terakhir, yaitu membangun masyarakat yang bertakwa. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan yaitu membangun masyarakat yang bertakwa, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang tercermin melalui perilaku masyarakat sebagai dasar dalam memproduksi kebutuhan secara cukup dari segi kuantitas dan memadai dari segi kualitas, serta mampu menciptakan keseimbangan ekonomi. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai pengertian dakwah dan pengertian pembangunan ekonomi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi dakwah dan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan perekonomian memiliki posisi yang istimewa di dalam Islam. Islam dengan jelas dan tegas tidak memisahkan antara masalah keduniaan dan masalah keagamaan, seperti halnya antara ekonomi dengan dakwah.
Dan pengintegrasian dakwah dan ekonomi ini memiliki tujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketika kita melihat sejarah penyebaran agama Islam, dakwah Islam pun juga dilakukan dengan berhasil melalui kegiatan perdagangan. Melalui perdagangan ini, para pedagang yang menguasai ekonomi memberikan pengaruh dan akhirnya diikuti oleh banyak orang. Dengan demikian, kegiatan ekonomi untuk kepentingan dakwah atau dakwah melalui kepentingan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun upaya yang dilakukan dalam dakwah guna membangun ekonomi untuk mengembangkan sumber daya manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat yang berideologi konsumtif menjadi produktif. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar dapat menggerakkan roda perekonomian. Yang kedua, mengembangkan teknologi dan pemanfaatannya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya ketertinggalan terhadap kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, memanfaatkan dengan benar lembaga dakwah. Ketika lembaga dakwah ini dilakukan secara optimal, maka dapat memberikan dampak yang positif, dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi umat. Baik teman-teman, itu tadi merupakan presentasi kami dari kelompok 2 mengenai dakwah dan pembangunan ekonomi. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.